Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semua dalam pembelajaran IPA kelas 9. Materi IPA semester 1 SMP Negeri 5 Sleman tahun ajaran 2020-2021. Pada hari ini kita awali dengan berdoa, memohon pada Allah supaya apa yang kita lakukan bermanfaat, berhasil guna. Insya Allah sukses semua anak-anakku semua. Gimana kabar anak-anakku semua hari ini? Sehat? Semoga anak-anakku semua diberi kesehatan, terhindar dari penyakit corona yang sekarang sedang melanda di seluruh dunia. Pembelajaran hari ini diawali nanti dengan perkenalan, sosialisasi materi IPA kelas 9, dan sosialisasi penilaian. Sebelumnya perkenalan, mungkin anak-anakku semua sudah pernah melihat saya di sekolah, tapi untuk memegang kelas IPA kelas 9, yang saya diberikan tugas menemani anak-anakku semua untuk pembelajaran selama 2 semester ini. Baik, tidak kenal tidak sayang, maka saya kenalkan saya, nama Ibu Puji Astuti SPD, tempat tanggal lahir Sleman 27 Oktober 1967, pendidikan tahun 1986 sampai 89, saya kuliah di FMIPA Universitas Gadjah Mada, pendidikan fisika D3. Tahun 1990 sampai 1998 kami meneruskan kuliah S1 di Universitas Terbuka dengan jurusan pendidikan fisika juga. Pengalaman kerja di tahun 1990 sampai 99 saya diberikan tugas negara mengajar bidang studi fisika di SMA Negeri 3 Purwokerto, Jawa Tengah. Tahun 1999 sampai sekarang kami diberikan tugas untuk memberikan materi IPA di SMP Negeri 5 Sleman. Tugas tambahan, kami diberikan tugas tambahan di SMA Negeri 3 Purwokerto, itu sebagai bendara dan sarana prasarana di SMA Negeri 3 Purwokerto. Yang kedua, sebagai bendara sekolah di SMP Negeri 5 Sleman di tahun 2017. Alhamdulillah bisa juara 1 Tata Kelola Bus tingkat Provinsi DIY. Alamat rumah saya di Godian 4 nomor 10, Wetan Pasar Godian, Sidagung Godian Sleman, Yogyakarta. Telepon 0274 798 275 dan kontak HP 081578649240. Baik, kita awali dengan sosialisasi materi IPA kelas 9 semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Untuk tahun ini adalah pembelajarannya dengan pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar di rumah. Baik, anak-anakku semua, materi kelas 9 semester 1 sebagai berikut. 1. Nanti yang pertama kita awali dengan fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, organ sistem reproduksi pada laki-laki. Ketiga, organ sistem reproduksi pada perempuan. Yang keempat, proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Yang kelima, proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Yang keenam, siklus terjadinya menstruasi dan hormonnya. Yang ketujuh, proses fertilisasi dan kehamilan. Yang kedelapan, upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. 9. Perbedaan perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang 10, faktor yang mempengaruhi terhadap kecambah. 11, perkembangan tumbuhan. Kemudian
12. Regenerasi planaria. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup, hasil persilangan monohibrid dan dihibrid melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. Yang ke-16, hukum Mendel dan pewarisan sifat makhluk hidup. Pewarisan sifat, karakteristik pewarisan kelainan yang ada pada manusia. Mekanisme pewarisan sifat dan pemuliaan tumbuhan dan hewan. Yang ke-19, jenis-jenis muatan listrik, interaksi dua muatan listrik, gaya kolom, dan hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Kemudian nanti fisikanya tambah ada rangkaian listrik, arus listrik, rangkaian seri dan paralel, menghitung besar energi listrik dan menghitung biaya listrik bulanan dan upaya penghematan listrik. Itu adalah materi kelas 9 semester 1 yang nanti kita berikan pada pembelajaran jarak jauh atau PDR di semester ini. Anak-anakku semua, saya sampaikan rancangan penilaian. Rancangan penilaian kami untuk KKM nanti 75 anak-anakku semua. Jadi kalau kurang dari 75 ya nanti nilainya kurang tuntas sehingga harus remedi, dan nilai yang lebih dari 75 itu nanti pengayaan. Kemudian yang kedua, selalu kami nilai penilaian karakter atau sikap dari pengetahuan dan keterampilan. Jadi terdiri dari 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ulangan harian kami laksanakan nanti 5 kali, ada PTS dan PAT. Kemudian tugas yang keterampilan nanti anak-anakku semua ada tugas membuat gambar alat reproduksi laki-laki dan perempuan, beri keterangan bagian-bagiannya beserta fungsinya. Yang keempat, juga penilaian keterampilannya nanti diambil anak-anakku semua bisa praktek perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, mencangkok, bisa nanti anak-anakku semua bisa mengirimkan video atau foto hasil mencangkok. Tugas wajib punya ringkasan atau rangkuman di buku catatan IPA. Jadi mulai sekarang beli buku kosong untuk catatan IPA kelas 9 semester 1 dan 2 nanti kalau cukup. Mudah-mudahan cukup, kalau enggak ya nanti ganti buku lagi. Tugas tambahan materi IPA, anak-anakku semua bisa memilih salah satu, bisa membuat PowerPoint IPA, yang kedua bisa artikel IPA, yang ketiga bisa video IPA, kemudian yang keempat tanya jawab IPA. Peserta didik harus selalu membaca, menyimak, dan meringkas materi IPA di setiap awal bulan. Buku tulis dikumpulkan untuk diambil nilainya. Kemudian penilaian karakter anak-anakku semua. Penilaian karakter ada penilaian religius, yaitu religius. Gimana anak-anakku semua, apakah selalu berdoa dalam mengawali dan mengakhiri kegiatan, selalu sholat 5 waktu dan sebagainya, kita nilai di sini. Cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, tidak memaksakan kehendak serta percaya diri. Nasionalis, rela berkorban, unggul, berprestasi ya, menjaga lingkungan serta berprestasi. Mandiri, etos kerja, tangguh, tahan banting, dan profesional. Kemudian gotong royong, menghargai, kerjasama, musyawarah mufakat, solidaritas, dan tolong-menolong. Integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan menghargai martabat individu.
Macam penilaian nanti bisa kami lakukan dengan penilaian diri, penilaian antar peserta didik, penilaian sikap yang kami nilai, penilaian unjuk kerja atau keterampilan, penilaian pengetahuan. Tugas hari ini anak-anakku semua nanti silakan buatlah video perkenalan semua peserta didik kelas 9 dan disertai dengan membuat biodata peserta didik. Pembelajaran IPA nanti bisa dengan media WA Group kita gunakan, alhamdulillah sudah terbentuk. Kemudian dengan Google Classroom sudah terbentuk, anak-anak sudah masuk ke kelas masing-masing, tetapi ada beberapa yang belum masuk, silakan untuk masuk. Cara tutorialnya sudah kami masukkan ke WA Group. Kemudian kalau penilaian kami menggunakan Google Form. Pembelajaran kali ini kita akhiri dengan berdoa. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan anak-anakku semua? Alhamdulillah tidak. Jadi pembelajaran diakhiri dengan berdoa, mari. Berdoa dimulai. Ya. Terima kasih. Pertemuan yang akan datang dengan materi pembelajaran sel. Jangan lupa anak-anakku semua selalu jaga kesehatan, selalu mentaati protokol kesehatan. Cuci tangan dengan sabun, pakai masker, jaga jarak. Nggak usah berkerumunan, pergi kemana-mana, kita BDR, belajar di rumah. Sekian, terima kasih, selamat belajar, semoga sukses selalu anak-anakku semua. Amin ya robbal